sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif, pengertian kalimat efektif diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia. Kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasan ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan. Adapun syarat kalimat efektif yaitu sesuai ejaan yang disempurnakan. Sebuah kalimat efektif harus menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Sistematis, sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat. Kemudian ditambahkan dengan objek pelengkap hingga keterangan. Tidak boros dan bertele-tele, pastikan susunan kalimat yang dibuat pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang dibuat. Tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Adapun ciri-ciri kalimat efektif. Di sini ada 5 ciri-ciri sehingga suatu kalimat dapat dikatakan efektif. 1 yaitu kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. A. Pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. B. Jangan taruh kata depan atau preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Tidak efektif. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Efektif. C. Hati-hati pada penggunaan konjungsi dan yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Contoh, dia yang pergi meninggalkan saya. Tidak efektif. Dia pergi meninggalkan saya. Efektif. D. Tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contoh, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Tidak efektif. Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Efektif. 2. Kehematan kata. Ada 2 hal yang memungkinkan kalimat membuat kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Yang pertama yaitu menyangkut kata jamak dan yang kedua mengenai kata-kata bersinonim. Untuk menghindari hal tersebut, berikut ini contoh mengenai kesalahan dalam kata jamak dan sinonim yang menghasilkan kalimat tidak efektif. Contoh kata jamak: para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Tidak efektif. Siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Efektif. Ketidakefektifan tersebut terjadi karena kata para merujuk pada jumlah jamak, sementara siswa-siswi juga mengarah pada jumlah siswa yang lebih dari 1. Jadi, hilangkan salah satu kata yang merujuk pada hal jamak tersebut. Contoh kata sinonim: ia masuk ke dalam ruang kelas. Tidak efektif. Ia masuk ke ruang kelas. Efektif. Kata masuk lebih tepat membentuk kalimat efektif karena sifatnya yang merupakan kata kerja dan dapat menjadi predikat. Sementara jika menggunakan ke dalam dan menghilangkan kata masuk sehingga menjadi ia ke dalam ruang kelas, kalimat tersebut akan kehilangan predikatnya dan tidak dapat dikatakan kalimat efektif menurut prinsip kesepadanan struktur. 3. Kesejajaran bentuk. Kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhanmu, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Tidak efektif. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Efektif. 4. Ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat, namun memang
subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kita bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, dan lainnya. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih, tidak efektif. Sapulah lantai rumahmu agar bersih, efektif. 5. Kologisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kologisan kalimat yang kita buat. Kologisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contoh, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan, tidak efektif. Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang, efektif. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Yang terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.